Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kiki Paparugi. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda calon arang, penyihir wanita yang sangat legendaris di tanah Jawa. Dan hingga saat ini ilmu-ilmu sihirnya konon masih dipelajari oleh banyak orang. So, bagi kalian yang pertama kali menonton channel saya, jangan lupa subscribe. Yang ingin request cerita juga bisa komen di kolom komentar. Kisah perempuan tua, penyihir yang sangat legendaris ini, kisahnya terjadi pada 1000 tahun yang lalu. Namun hingga hari ini ceritanya tetap ada, bahkan diabadikan ke dalam sebuah situs yang bernama situs Calon Arang yang letaknya di Kediri sana. Kisah Calon Arang juga diangkat ke dalam layar lebar yang berjudul Kesaktian Calon Arang, Sakti Calon Arang, yang diperankan oleh Suzana. Suzana emang dikenal sebagai aktris yang sangat horor, yang sangat menyeramkan. Tapi soal film itu kalian bisa download sendiri di YouTube. Hari ini saya akan berkisah tentang sosok Calon Arang. Siapa sih Calon Arang itu? Calon Arang adalah seorang penyihir wanita hebat di tanah Jawa. Ia seorang janda yang dikenal memiliki ilmu sihir tingkat tinggi. Konon ilmu sihir yang dimiliki oleh Calon Arang hingga kini tidak bisa hilang dan masih dipelajari oleh banyak orang. Calon Arang tinggal di kawasan Kediri. Pada waktu itu kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Airlangga. Calon Arang adalah seorang penganut Bhairawa Pangiwa dan pemuja Dewi Durga. Nah, konon Dewi Durga ini adalah dewi yang menimbulkan banyak kesengsaraan. Nah, kalau kita kembali pada sejarah Raja Airlangga dan mengacu pada prasasti Pucangan, Kalkuta, berarti peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1006 sampai 1042 Masehi. Jadi diperkirakan hidupnya Calon Arang ini di tahun sekitar 1006 sampai 1042 Masehi, yaitu sekitaran 1000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana sebenarnya kengerian Calon Arang dan sadisnya ilmu sihir Calon Arang? Calon Arang sering menyebarkan wabah atau penyakit yang membuat orang meninggal begitu saja atau meninggal secara mendadak. Bahkan kengerian Calon Arang masih bisa dirasakan hingga hari ini. Ada cerita mengerikan di Bali. Beberapa tahun lalu, seorang anak meninggal karena tertusuk keris usai memerankan lakon Calon Arang. Cerita itu beredar di tengah-tengah masyarakat, dan orang-orang percaya bahwa yang membunuh itu adalah roh jahat dari Calon Arang yang merasuk ke tubuh wanita itu, sehingga wanita kecil itu meninggal secara mendadak dan menemui ajalnya waktu itu juga. Lalu apa sebenarnya yang membuat Calon Arang menjadi seorang penyihir yang sangat sadis? Tentu seorang tidak serta-merta menjadi jahat begitu saja, pasti ada penyebabnya. Nah, ternyata setelah diselidiki, penyebab Calon Arang menjadi seorang penyihir yang sangat mengerikan adalah karena anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak mau ada yang melamar. Jadi Ratna Manggali itu tidak ada yang melamar. Calon Arang merasa sakit hati. Calon Arang juga marah besar dan menyebarkan malapetaka berupa wabah di kawasan kerajaan Kediri. Hal tersebut sebagai hukuman kemarahan Calon Arang kepada penduduk kerajaan Kediri waktu itu. Konon, cara menyebarkan wabah yang dilakukan oleh Calon Arang yaitu dengan dibantu oleh muridnya yang bisa berubah menjadi leak. Apa itu leak? Leak adalah penyihir yang jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun atau pemburu leak. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan di malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan untuk ramuan sihir. Ratna Manggali sendiri, perempuan, anak dari Calon Arang itu sebenarnya adalah sosok perempuan yang sangat cantik. Tetapi para pemuda di kawasan kerajaan Kediri takut untuk menikah dengan anak Calon Arang itu. Ada kekhawatiran kalau hidupnya tidak akan bahagia tinggal bersama seorang penyihir yang dapat berubah menjadi leak. Selain itu, Calon Arang juga terkenal sebagai sosok perempuan yang sangat bengis. Karena tak ada pemuda yang mau melamar anaknya, kemudian Calon Arang melakukan ritual, dan oleh Dewi Durga ritualnya dikabulkan. Makanya Calon Arang mampu menurunkan wabah ke seluruh wilayah di Kediri, dan rata-rata yang terkena penyakit dari kutukannya tersebut pasti mati. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Raja Airlangga dalam menumpas Calon Arang yaitu mengirimkan bala tentara. Namun usaha itu gagal karena Calon Arang begitu sakti. Upaya yang dilakukan oleh Raja Airlangga bukannya membuat Calon Arang menjadi takut,
tetapi sebaliknya membuat calon Arang menjadi murka. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Raja Airlangga yaitu meminta bantuan Empu Baradah, yaitu seorang penasehat Raja Airlangga. Strategi yang dilakukan Empu Baradah adalah melakukan perkawinan politik. Tujuannya adalah menggerogoti keluarga calon Arang dari dalam. Akhirnya Empu Baradah menikahkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan anak dari calon Arang yaitu Ratna Manggali. Setelah menikah, Empu Bahula dan Ratna Manggali tinggal di rumah calon Arang. Kemudian dari Ratna Manggali, Empu Bahula kemudian mendapatkan cerita bahwa calon Arang selalu melakukan ritual angker di kuburan sembari membaca kitab. Empu Bahula kemudian mencuri kitab itu dan memberikannya kepada Empu Baradah untuk dipelajari. Nah, suatu ketika Empu Baradah pergi ke Girah untuk menyembuhkan warga yang terkena wabah, dan usai mengobati warga itu akhirnya Empu Baradah bertemu dengan calon Arang. Empu Baradah memperingatkan calon Arang agar berhenti menyebarkan wabah karena mengakibatkan terlalu banyak kesengsaraan. Di akhir cerita waktu itu terjadi pertempuran antara Empu Baradah dan calon Arang. Berhubung Empu Baradah sudah mempelajari isi kitab itu dan dia juga lebih sakti dari calon Arang, akhirnya calon Arang kalah dan mati dalam keadaan berdiri. Setelah calon Arang meninggal, akhirnya kondisi masyarakat kembali seperti biasanya, dan secara perlahan penduduk mulai sembuh dari wabah yang disebar oleh calon Arang. Itulah kisah penyihir wanita yang begitu legendaris, dan saya akan kembali dengan cerita-cerita yang menarik di konten-konten selanjutnya.